dolar itu bisa menghasilkan cuan dalam beberapa saat. Nah, dari sini kita pelajari satu persatu nanti ini. Mana yang membuat saya tenang, mana yang membuat saya nanti bisa mendapatkan hasil dan lain sebagainya, disesuaikan dengan sesuaikan dengan passion kita sendiri sebenarnya. Kalau saya sendiri di trading ya, di seharian dan mingguan. Karena saya menyisihkan waktu itu selepas kerja, saya di IT ya, kerja nanti berapa jam saya gunakan untuk menganalisa dan trading. Satu kali lah, satu kali dalam eh, satu hari. Kadang ya tidak, tergantung dari eh, pasarnya bagaimana. Dan sudah menggunakan metode-metode yang saya anggap sebagai eh, metode yang cukup baik. Terus yang selanjutnya, yang tadi disampaikan bahwa perkembangan teknologi sangat pesat, apalagi di kripto ini, bahkan sekarang sudah merambah ke kripto syariah atau syariah Iron yang digaungkan oleh oleh Binance saat ini. Kalau teman-teman silakan di search, Binance sudah melihat bahwa potensi umat Muslim saat ini sangat besar sekali yang bisa ditarik untuk apa namanya untuk bergabung di dunia kripto. Walaupun masih ada pro kontra, namun dari Binance itu sudah membentuk tim untuk bahkan sudah layannya sudah ada. Nanti saya ada di screen saya nanti. Ini sudah apa namanya? Dunia digital saat ini sudah bergerak sangat jauh sekali. Mulai dari itu AI dan banyak sekali sudah bermunculan, bahkan kita bisa membuat AI sendiri dengan fitur-fitur yang sudah ada. Bahkan di Web3 dan segala macam untuk desentralisasi sudah eh, muncul dan banyak. Tinggal ke depannya saya kira nanti perubahan dalam 2-3 tahun ke depan ini perubahannya akan lebih ngeri lagi. Karena saya kalau teman-teman melihat dari 3 tahun setelah misalnya setelah era COVID sampai saat ini sudah sangat besar sekali lompatannya. Kalau kita tidak mengikuti ini sebenarnya tidak masalah, namun eh, potensi-potensi eh, perkembangan baik itu keilmuan maupun secara investasi, pendapatan dan sebagainya eh, akan terlewati bahkan jadi penonton seperti yang disampaikan eh, disampaikan tadi. Dan juga kalau teman-teman melihat di pasar saat ini sangat sangat lesu sekali karena sudah beralih ke dunia digital baik itu dalam bentuk live dan lain sebagainya. Bahkan di dunia di sini di kemarin kalau teman-teman lewat di beranda media sosial akan muncul juga mesti mungkin muncul ya bahwa ada suatu usaha kopi namun dalam transaksi atau dalam aliran-aliran pendataannya sudah menggunakan eh, blockchain dan berapa ratus ribu rekod itu sudah berjuta-juta rekod sudah melewati dengan cepat. Ini sudah menandakan bahwa eh, penggunaan dunia digital spesial ke blockchain ini sudah cukup besar. Bahkan ada sudah digaungkan oleh di Amerika Serikat sendiri sudah dilegalkan untuk setiap apa namanya orang yang akan membuat kripto itu sudah ada legalisasinya. Ini contoh ya, contoh layanan-layanan yang ada, yang saya sebutkan tadi ada staking, ada arbitrase Iron dan lain sebagainya, ada airdrop juga di sana. Ya, di sini juga ada Syariah Iron sudah muncul juga di Binance. Nah, ini bisa kita manfaatkan, kita pelajari satu-satu, satu persatu sesuai dengan luangan waktu kita. Sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, itu di sini ada namanya ETH staking ya. Wah, sangat banyak sekali yang
di Indonesia waktu itu penggunanya dan mendapatkan cuan yang besar. Dari staking kita hanya meletakkan atau menyimpan ETH kita di sana, di lock beberapa waktu, dan kita mendapatkan reward. Nah, silahkan nanti dipelajari terkait dengan fitur-fitur ini. Salah satu lah mana yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah earn atau staking dan beberapa hal lainnya. Ini yang di exchange ya. Contoh ini di staking juga sudah ada tuh 6% APR. Nah, itu setahunan akan mendapatkan tidak ngapa-ngapain, hanya subscribe. Kita meletakkan atau menyimpan sol kita di exchange. Ini kebetulan di kripto di apa namanya di Binance mendapatkan 6% setahun. Cukup besar, apalagi ini banyak yang digunakan oleh eh, trader oleh investor-investor besar biasanya. Karena dari sana uang tidak perkembangan apa namanya perkembangan kripto terus tumbuh masih mendapatkan 6% dari kriptonya tersebut. Ini yang dinamakan investasi. Investasi itu sesuatu yang terus bertumbuh, bukan hanya harganya, tapi nilai fisiknya, semacam fisiknya terus nambah. Bukan hanya harganya ya, tapi fisiknya terus bertambah. Nah, ini salah satu berita ya. Nah, saya akan cuplikan saja. Ini sudah meluncurkan Syariah Iron, platform staking kripto halal multi token pertama. Nah, ini Binen melihat peluang besar. Bahkan kita juga bisa melihat pangsa pasar yang besar untuk terjun di sini. Terus selanjutnya, ini yang kedua adalah investasi karena ini saya kilas-kilas saja. Nanti ada waktunya juga terkait dengan waktu. Investasi adalah aktivitas penanaman modal dan dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Jadi ini hanya menanam modal, tidak dilihat semacam dimaksud holder seperti itu, dan tujuan jangka panjang, beda dengan trader ya. Terus eh, meningkat seiring waktu. Nah, biasanya di investasi sebelum investasi, analisanya cukup mendalam. Tidak hanya di teknikal tapi di fundamental biasanya lebih ke fundamental. Kalau misalnya di eh, saham lebih ke neraca keuangan. Tapi kalau di kripto lebih kompleks lagi. Ada di fundamentalnya, bagaimana komunitasnya, terus layanan apa yang diberikan dan lain sebagainya. Sehingga eh, layak untuk saya menanam modal jangka panjang bukan di eh, apa namanya fluktuasi harga saja. Misalnya ada Sol tadi, ada ETH, ada Bitcoin dan lain sebagainya itu yang sudah mempunyai fundamental yang bagus. Misalnya SRP dan lain sebagainya. Jangka panjang tujuannya. Jadi misalnya turun 25%, nah itu biasa kalau di kripto itu. 25%, 50% biasa. Tapi naiknya juga cukup tajam. Nah, mengukurnya bagaimana? Satu, proyek dan teknologinya apa yang diberikan di sana untuk masa depan ya. Karena pasti ada step by stepnya eh, dalam jangka berapa tahun eh, dia akan membangun sistemnya. Ada juga di situ market cap-nya. Market cap-nya berapa? Dominasi pasarnya, terus banyak yang akan mengadopsi itu, berarti kemungkinan itu akan eh, penggunanya cukup banyak dan potensinya cukup bagus. Volume transaksi, nah, likuiditasnya juga harus kita lihat juga di sana. Sehingga tidak sembarangan nih, aku beli koin A, saya biarkan jangka panjang, ya tidak. Ada yang seperti itu, karena apa? Hanya berharap ke pasar. Karena sebenarnya kita tidak boleh berharap sama pasar, tapi melihat melihat pasar, baru melihat artinya menganalisa ya. Baru kita bertransaksi lah di sana. Bukan hanya semoga mudah-mudahan nanti naik, mudah-mudahan
jadi naga, ya itu sama halnya dengan eh, judi ya. Karena apa? Karena tidak kita hanya berharap tanpa melihat potensi yang diberikan dari koin tersebut. Ya ada 3 poin. Bagaimana proyeknya, teknologi, kapitalisasi pasarnya, volume transaksi. Ini contoh. Contoh market cap di ini di uh, CoinChicgo ya. Ini contoh kapitalisasi pasar nih dari Bitcoin. Ada 100 misalnya. Dari 100 eh, ranking 100, bahkan ada yang sampai 200. Saya akan milih koin di antara 200 ranking tadi untuk saya hold atau saya tanamkan sebagai investasi dalam jangka jangka waktu panjang misalnya. Ini salah satu bisa digunakan menggunakan ini. Ini di sisi market cap-nya bagaimana atau kapitalisasi pasarnya. Terus kedua, kategori. Ini ada beberapa kategorinya juga. Di kripto juga ada beberapa kategori. Ada kategori smart contract, ada layer berapa, ada proof of work-nya, ada proof of stake, dan lain sebagainya. Yang mana nanti hal itu menjadi semacam ini, semacam ada meme juga di sini, semacam kumpulan uh, apa namanya ya? Kalau kita istilahkan uh, apa namanya itu? Kita cenderung kemana atau kita mau kategori mana untuk orang-orang saat ini cenderungnya ke AI kah atau ke smart contract kah dan lain sebagainya. Dan jangka waktu panjang bagaimana nih AI? Berarti kemungkinan AI ini bagus nih karena saat ini baru mulai nih AI. Dan koin-koin yang bertema AI mungkin ke depannya dengan mendalam mungkin akan lebih naik lagi. Kalau 2 tahun 3 tahun sebelumnya temanya adalah apa? Temanya adalah meme, win meme. Nah, ini bersaing koin ya. Ini contoh. Ini cenderung lebih ke investasi ya. Misalnya ini Solana, oh marketnya sekian. Terus selama 24 jam volume transaksinya sekian. Nanti juga ada di bawahnya lagi apa yang mendasari Solana ini eh, apa namanya banyak penggunanya atau yang ternyata di situ ada blockchain-nya juga yang digunakan untuk transaksi sehingga akan terus tumbuh. Itu salah satu contoh. Nah, yang selanjutnya adalah trading. Kalau trading sendiri ini lebih jangka pendek. Karena hanya melihat perubahan fluktuasi harga. Dan ya sudah, misalnya sudah dapat profit, sudah selesai. Nanti cari koin lagi yang baru. Analisa lagi. Nah, jangka pendek. eh Trader ini lebih aktif ya dalam melakukan jual beli aset dalam jangka waktu yang lebih pendek. Tujuannya mendapatkan keuntungan fluktuasi yang terjadi. Fokusnya apa? Kalau tadi adalah investasi, fokusnya adalah eh, apa? Fokusnya adalah eh, fundamental di trading lebih ke analisa, teknikalnya dan pergerakan pasar. Nah ini akan lebih aktif nih. Ada yang di situ akan muncul, ada trader apa namanya intraday, ada scalper, nah, dan lain sebagainya. Bahkan ada long term income. Kita lebih enaknya yang mana? Kalau saya lebih ke trader scalper. Kenapa ya? Saya setiap hari. Nah, ini contoh teknikal, masuk ke teknikal. Ini teknikal dari eh, coba kita beberapa teknik yang sudah kita apa namanya kita coba menemukanlah 2 atau 3 indikator yang menurut kita itu pas dengan kita. Ini sudah contoh ini. Kalau teman-teman melihat nanti kan lebih bahas lebih dalam lagi, melihat di sini kan bisa dihilangin nih. Oh, jika nanti ketemu B ini buy akan biasanya muncul akan naik akan cepat naik seperti itu. Nah, kesabaran di sinilah kita akan melihat bahwa teknikal itu juga punya eh, apa namanya punya kita enaknya di mana menggunakan teknik apa macam-macam. Ada yang hanya garis, ada yang menggunakan teknik-teknik tertentu. Ini passion kita sendiri. Saya menggunakan ini. Nah, yang kedua, jika dalam analisa teknikal itu salah satunya adalah banyak tuh.
saya akan mencari koin apa ya yang pergerakan atau pertumbuhannya bisa mendukung saya karena saya baru masuk nih. Saya sibuk. Selama ini menemukan koin dari mana? Ada mendapatkan dari grup, ada yang mendapatkan dari VIP atau bahkan ngacak. Nah, di TradingView itu sudah ada screener ya. Ini yang saat ini saya gunakan. Di situ yang saya filter-filter yang mana karena saya di spot lebih nyamannya di sana daripada di future yang mana lebih mendebarkan. Saya lebih ke spot hanya jual beli saja. Nah, saya ada screener mana yang muncul buy, saya analisa lagi. Wah, ini ada beberapa koin nih yang saat ini saya masuk ke screener saya. Nah, nanti akan saya cek lagi. Jadi tidak harus menunggu dianalisikan orang atau bahkan kita bingung. Bagaimana sih aku cara mendapatkan koin-koin apa yang sekiranya bagus sudah ada screenernya. Yang ini cukup potensial bagi saya yang saya lakukan. eh itu mulai dari eh, investasi, terus yang kedua trading, trading eh, jual beli koin yang cukup pendek untuk tradingnya, itu kita sudah mempunyai yang namanya screener, analisa yang mana yang cocok buat kita, dan itu kita kuasai. Jika sudah menguasai itu, tinggal caranya kita melipat gandakan uang kita bagaimana. Sabar atau tidak nanti menunggu momentum itu. Oke, ini yang terakhir. Yang ketiga, 5 kunci cuan atau kaya dari tradingnya. Ada 5 ya, ada 5 poin. Banyak karena kita banyak dari kita, bahkan yang saya temui itu trading saja, entah volume kecil, besar, tidak punya acuan khusus atau mempunyai acuan yang mana kita akan strict di jalan itu. Nah, saya merangkum, saya mempunyai semangat lagi. Sebelumnya saya tidak mempunyai ini. Eh, Sebelumnya hanya trading saja, ya dapat profit ya sudah. Terus nih rugi sampai mana ruginya, analisa-analisa di situ. Terus memang sudah ada trading jurnalnya sudah ada, analisa saja. Oh saya kurang di sini seperti itu. Namun tidak punya pembukuan khusus. Target saya setiap hari berapa sih? Terus modal saya harus berapa? Nah, ini saya merangkum 5 poin yang menurut saya sendiri ini cukup eh, tenang saya dalam bertrading. Kedua, lebih konsisten dalam profitnya. Ada apa role itu? Satu adalah modal. Kalau teman-teman, modal berapa sih Pak untuk trading? Tidak besar di kripto itu. Misalnya nih, punya 500.000, 100.000 pun bisa. Tapi dengan catatan harus konsisten dengan cara ini. Ada 1 juta. Oke, silahkan. 1 juta cepat sekali. Setahun bisa jadi miliaran. Nah, ini yang saya baru setahun ini saya coba, walaupun belum konsisten setiap hari, namun paling tidak dalam 1 bulan itu 50% ke atas sampai 100% dari modal. Satu, modal tidak harus besar. Walaupun kecil tapi konsisten berkembang akan lebih powerful dari modal besar tanpa arah yang jelas. Saya sebutkan tadi. Kedua, kita sudah punya modal. Setelah punya modal, apa lagi yang harus kita punyai agar sini? Saya ingin uang saya ini bertumbuh setiap bulan. Dalam sebulan, bahkan tiap hari terus bertumbuh. Terus setelah itu, dengan cara apa? Dengan cara apa agar bertumbuh? Terus wah, saya sudah cara apa biar nanti per bulan di bank ada nggak setiap ngasih
persentase setiap hari bahkan setiap minggu persentase keuntungan. Tidak ada. Saya pernah nyari ini apa ya? Tanpa harus ke kripto apa ya? Modal saya sekian tapi tumbuh dapat persentase setiap hari. Nggak ada. Ada ketemuannya di saham sama kripto ini. Metodenya apa? Yang akan saya gunakan untuk agar bertumbuh. Ada namanya compounding. Nah, ini powerful. Kalau istilah kalau ini namanya ini adalah dari Albert Einstein kalau nggak salah itu keajaiban ke-8, compounding, compound interest. Jadi modalnya terus modal first profit menjadi modal awal lagi. Akan terus menggulung compounding. Saya tunjukkan nanti. Nah, ini yang membuat saya semangat lagi untuk trading. Yang ke yang ketiga adalah platform. Terus yang bisa mendukung compounding ini menggulung modal. Platform apa yang bisa saya gunakan untuk mendukung? Bank saya pernah coba. Ternyata kemarin ada misalnya di bank apa di Shopee itu. Ini setiap hari bisa dapat katanya. Setelah saya cek, pelajari, wah bukan. Dia hanya setahun 7%, namun di, diberikan setiap hari. Ya bukan. Yang saya butuhkan adalah setiap hari bisa menggulung modal. Tidak ada nih ketemunya di kripto atau di saham. Nah, platform apa yang dapat menghasilkan persentase pertumbuhan modal harian atau bulanan? Ya di exchange kripto atau kripto Binance dan lain sebagainya. Modal sudah punya 1 juta misalnya. Metode sudah punya compounding. Platform sudah ada Binance atau Mixer atau bahkan yang lainnya lah. Ini hanya pasarnya. Yang ketiga, analisanya. Saya harus menguasai. Saya bukan disebutkan di atas tadi adalah saya jelaskan di atas tekniknya bagaimana nih yang cocok buat kita sehingga itu bisa profit terus profit. Tadi ada teknik, ada secara teknikal baca candle, terus ada screening koin misalnya, terus nanti di situ ada baca eh, kapitalisasi pasarnya yang masuk saat ini berapa trader yang masuk misalnya dan lain sebagainya. Silakan. Paling tidak itu yang menjadikan kita sebagai keahlian lah. Kalau kita di pasar, bagaimana kita menjual lah. Kalau di pasar, pasarnya sudah ada, terus bagaimana kita bisa berjualan di pasar seperti itu. Nah, salah satu adalah menguasai teknikal atau fundamental analis. Yang kelima terakhir, yang paling sulit karena ini lebih bukan ke keahlian, tapi ke rasa. Apa? Bagaimana profit saya terus bertumbuh, yaitu dengan sabar dan disiplin. Nah, ini yang paling sulit dan masih terus kalau saya masih terus diasah. Karena apa? Karena sekali buka chat atau platform, biasanya kita gatal untuk jual beli di sana dan berharap ke pasar. Kadang lupa teknik yang kita kuasai tadi, tekniknya bagaimana. Kita kadang bahkan sering lupa. Sehingga kadang keseret dulu. Walaupun nanti akan balik karena di spot ya. Karena jual beli biasa. Kalau beli, saat kalau naik saya jual, kalau turun ya saya tidak jual dulu. Namun akan menunggu biasa sehari, 2 hari, bahkan sebulan. Nah, ini yang membuat kita kadang sering luput dari target kita. 5 poin. Kalau teman-teman sudah punya 5 poin ini, insya Allah saya yakin eh, pertumbuhan portofolio rekan-rekan itu akan booming ya, akan langsung meledak. Contoh, ini yang saya simulasikan dan saya lakukan ya. Karena compounding itu adalah bunga majemuk kalau di sini. Kalau teman-teman baca di sini, terus pokok tabung pokok ya apa namanya menjadi pokok kembali, termasuk bunganya. Silahkan compounding dicari. Saya target saya harian awalnya 3%, saya naikkan menjadi 5%. Modal 8 juta. Ya ini satu itu adalah bulan pertama. Nanti ada bulan kedua, ketiga, keempat eh, akan terus bertumbuh.
Target saya hanya 5%, 400.000. Namun besoknya karena digulung, ini saya menariknya atau saya akan ambil tarik sebagian itu setelah 1 bulan. Jadi tidak tiap hari. Ada namanya self reward. Jadi harus ada nih sebagai gaji harian saya selama trading selama 1 bulan. Ini 400.000. Terus besoknya 5% dari 8.900.000. 5% lagi dari sini. Ini namanya compounding atau compound interest. Modalnya terus gulung. 5% misalnya ini di tanggal 20. 5% dari 21 juta. Tapi tetap ya, kita tidak melihat besaran modalnya atau gulungan modalnya. Tapi yang kita lihat persentase pendapatannya setiap hari. Dari 400.000, 5%-nya mendapatkan 400.000, 5% di tanggal 20 itu sudah 1 juta. Ini salah satu contoh compounding interest. Dan sehingga saya punya batasan. Oke, sekarang masih 400, 5%. Tapi di akhir bulan, 5% saya itu menjadi 1,7. Oke, ini adalah coba saya apa namanya rangkum per bulannya. Ini bulan 1, kedua, ketiga. Modal saya yang 8 juta target ya. Ini saya masih di 1 bulan ini. Sebelumnya hanya biasa-biasa saja. Target saya di 6 bulan ke depan sudah menjadi 6 miliar. Dengan cara apa? Compounding. Contoh, saya jelaskan yang pertama. Saat bulan pertama, dengan modal 8 juta, saya akan pada akhir bulan, modal saya menjadi 36. 6 jutanya saya tarik sebagai gaji saya lah, seperti itu. Istilahnya seperti itu. Bulan kedua, saya akan menarik atau withdraw itu 29 juta. Karena modal saya sudah jadi 30. 36, 6 jutanya saya tarik, 30-nya modal berikutnya. Akan terus seperti itu. Saya akan berhenti di bulan ketujuh dan tidak akan mau tidak dengan tidak akan menambah modal lagi, akan sama terus karena sudah terlalu besar. Itu target. Silakan disesuaikan. Nanti apakah disesuaikan dengan 1 juta, sudah ada simulasi 1 juta misalnya atau 500.000. Nah, dalam 1 tahun akan menjadi berapa? Targetnya ada target teman-teman saya ada target hanya 1% sehari itu. Padahal pergerakan harga di di koin itu ranking kecil atau di pergerakan kecil itu sampai 1 sampai 3%. Terus kenanya. Ya, ini masih ke teknikal tadi ya. Masih ke teknikal yang saya jelaskan lebih awal, lebih dijelaskan lagi. Baik analisa sendiri dengan cara tadi atau dibantu orang, misalnya ikut kelas atau bahkan ikut grup VIP dan lain sebagainya, paling tidak harus bisa analisa. Ini contoh-contoh teknikal yang dilakukan. Nah, selain menguasai ini dasar ya. Contoh ini kita kuasai pergerakan candle ya. Ini kita kuasai juga sebagai salah satu pemahaman membaca eh, chart. Nah, sekarang eh, kunci di semua trading tadi adalah kedisiplinan. Tadi udah bagus nih tekniknya bagus, cuma di eh, kesabarannya tidak ada nih. Ya, pasti akan hancur juga nanti, akan lama. Terus selanjutnya, ini lakukan trading jurnal. Kontrol ketat target, lakukan TP dan SL yang ketat. Artinya apa? Sesuai target. 5%, 5%. Perihal nanti naik sampai 100%, pasar akan terus berulang.
Ya tidak usah khawatir. Yang banyak itu adalah tamak atau takut. Mau masuk takut, takut apa? Takut turun atau naik tidak segera diambil. Kenapa? Berharap akan naik terus. Besoknya balik lagi. Itu yang banyak terjadi. Dan itu rata-rata gagalnya di sini. Karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Bereaksilah atas apa yang kamu lihat di market dan jangan berharap terhadap market maka Anda akan berhasil. Lihat tekniknya bagus, sudah ambil. Bukan berharap akan bagus. Trading adalah seni bertahan di market, bukan cuan besar sekali dan terlikuidasi. Artinya apa? Artinya kita di sini adalah bagaimana dana kita terus tumbuh, bertahap dan terus bertumbuh ya, bertumbuh. Bukan hanya sekali dapat profit besar, tapi besok-besoknya asal masuk, akhirnya ya rugi-rugi juga. Oke, setelah ini saya minta waktu sebentar untuk menunjukkan uh, trading journal saya. Contoh di ini saya di trading view saja dulu. Terlihat ya. Lihat. Ini adalah analisa-analisa yang coba saya lakukan. Terus untuk trading pairnya juga sudah ada. Ya kita misalnya nih contoh ACM. ACM ini koin apa ya? Nah, baru nanti setelah itu dianalisa. Kalau di sini dia sudah beberapa kali uh, tembus ke bawahnya ya, sudah mulai ada pergerakan pola pergerakan naik di satu harinya. Nah, ini sudah muncul. Nah, kalau saya di sini nanti kemungkinan nanti angkat target ke breakout-nya. Kita lihat lagi satu lagi di contoh Alpine. Nah, loading ya. Kalau seperti ini saya tidak masuk dulu. Saya akan menunggu. Walaupun tadi sudah ada bacaan atau ada bull ya, atau sudah buy. Karena di 15 menitnya masih belum masuk. Kemungkinan akan nyentuh dulu. Nah, screen inilah yang saya gunakan untuk membantu memilih koin untuk dianalisa ulang. Terus selanjutnya itu trading journal saya itu target saya itu sudah uh, ada target yang saya buat dalam bentuk Excel. Nah, ini adalah simulasi yang saya screenshot tadi. Terus saya sudah memberikan nanti pada tanggal ini, hari ini saya trading, modal saya akan menjadi berapa. Misalnya nih, modal saya awalnya adalah 8.200.000. Terus ketika sudah selesai menjadi 8.800.000 akan mendapat selisih ya. Terus 7% profitnya menjadi seperti ini. Terus yang hari tanggal berikutnya misalnya sekarang tanggal 8. Tanggal 8 trading misalnya sudah menjadi 9. Ya, targetnya kan 9 juta, 5%, 9.200.000. Mira 9 juta, misalnya 9.500.000. Salah. Nah, sudah otomatis akan base target besoknya sudah muncul. Target besok 5%-nya 400.
475 dan harus jadi seperti ini. Nah, inilah apa namanya semacam semacam alur bagi saya agar apa? Agar konsisten di target itu. Sehingga di akhir bulan akan sesuai dengan apa yang saya harapkan di simulasi ini. Di simulasi hari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai sudah ada simulasinya bahkan sampai ke 1 tahun ke belakang. Summary-nya juga sudah ada. Itu rekan-rekan semua cukup panjang. Mohon maaf jika ada yang keliru, kurang. eh, saya kembalikan ke operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa penjelasan dari Mr. Ahmad Holis ya. Kita sudah mendengar beberapa teknik yang beliau sudah paparkan dan apa yang bisa kita rangkum dari yang beliau sampaikan. Suaranya tidak muncul, Pak. Suaranya Mohon maaf ini terputus barusan. iya, suaranya tidak muncul. Iya, teknikal ataupun fundamental yang kita pakai adalah apa, kemudian yang paling terakhir dan yang paling menentukan adalah psikologi trading. Itu yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini. Setelah ini kita buka untuk beberapa pertanyaan supaya Zoom malam hari ini lebih interaktif. Kita buka beberapa pertanyaan yang bisa langsung dijawab oleh eh, pengisi acara kita pada malam hari ini. Kami silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Oke. Trading sama trading sama nggak itu, Pak? Ya, Staking sama trading sama nggak itu, Pak? silakan. Prosesnya. Pak Ahmad Holis. Pak Olis kasih pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Kalimasada Kripto. Wah, luar biasa namanya. Ya, berbeda Pak, berbeda. Jadi itu lebih ke arah investasi kalau staking itu. Kita hanya menanam, meletakkan modal di kunci modalnya. Nah, setelah itu kita mendapatkan reward dari sana. Kalau trading yang dimaksud di sini adalah kita jual beli eh, koin ya, atau bisa saja nanti dalam bentuk yang lain eh, untuk apa perbedaan fluktuasi harga saja. Jadi harganya berapa seperti itu. Kalau di staking ya di investasi kita dapat reward. Jadi tidak ada risiko eh, yang digadaikan di sana. Taunya kalau Kalau di staking taunya hanya untung saja. iya. Terus kembali lagi ke UGC, ada nggak menu trading? Bagaimana Pak? Ya lebih mengerucut lagi ke UGC, ada nggak trading? Nah, itu bisa dijawab oleh ini nih. Gimana, Pak? Yugisi, Yugisi. Oh, UGC. Ada trading Ya, nggak? Tidak. TBP nanti kan token kita adalah TBP. Ini kita tinggal menyediakan liquidity di DEX ya, ataupun nanti dicek seperti itu. Oh, nunggu nunggu aja berarti ya. Ya, tunggu. Pak Olis, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang ingin eh,
menjadi perwakilan ini dari beberapa teman-teman. Menurut Bapak Holis, eh, bagaimana cara kita untuk bisa menganalisa pada saat cryptocurrency sudah pada fase, bukan pada fase buderan? Karena kita tahu bahwa kalau sudah Bitcoin itu biris, maka token-token ataupun koin-koin yang lainnya pasti akan keseret ke bawah. Bagaimana cara kita bisa menentukan 5% konsisten setiap hari di saat market sedang turun? Ya, mungkin bisa dijawab, Pak Olis. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Kita akan dilihat, memang kita dianggap trader yang benar atau trader yang pro, bisa dilihat dari kita tetap berhasil eh, profit walaupun market sedang biris. Itu kalau misalnya lagi naik semua, tinggal pasang beli, jual atas, selesai. Artinya semuanya biar seakan-akan menjadi trader handal. Tapi akan teruji dia Ya, betul. akan teruji jika momentumnya adalah sebaliknya. Mm. Nah, kalau teman-teman coba lihat, misalnya saat pergerakan harga pada naik semua, yang banyak posting itu, wah saya cuan sekian, saya profit sekian. Namun saat biris hilang. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya di sini Ya. kita bagaimana menganalisa itu salah satu memang tidak terburu-buru, jangan tidak termakan FOMO satu itu. Kedua, kita sudah tahu teknikalnya, ini akan turun atau tidak secara teknikal. Ketiga, kita sudah punya yang namanya tadi screener. Screener itu yang kita kan mau yang lagi turun kan tidak muncul di sana. Karena kita cari yang beli saja. Yang muncul adalah yang pergerakannya akan naik. Jadi koinnya sudah terscreening ya, terscreening sendiri. Jadi tidak hanya ada yang wah ini beli ini bagus. Bagus dari mana? Bagaimana yang mengatakan bagus bagaimana? Ini di media sosial, wah itu tidak bisa dijadikan patokan. Karena yang kita gunakan adalah uang, bukan daun. Sehingga harus harus benar-benar eh, analisa tahu. Kalau misalnya kita di pasar nih mau ke mall atau kemana, kita kan mau beli pasti mikir-mikir uangku sekian, beli bagus atau tidak. Ini kainnya bagus atau tidak misalnya misalnya baju. Nah sama aja di kripto. Kita tidak hanya ada orang Pak beli bagus Pak. Nah, orang bisa banyak berkata seperti itu. Karena kemungkinan orang itu juga lagi beli dan turun. Dan ada yang kedua, yang selanjutnya itu adalah misalnya sudah terlanjur beli dan turun, ya kita harus ada mau ditunggu karena kita belinya buat kita mainnya tidak di kalau saya tidak di futures, uh, lebih ke jual beli saja. Ada ditunggu, ada kadang saya nunggu sampai semingguan, atau ada yang saya langsung cut loss dulu. Nunggu momentum atau cari koinnya yang lain, memang ada risiko, saya risikokan. Saya misalnya risiko hari ini 5%. Bisa saja besok ya, tertutupi. Besoknya bisa 5%, 6%, bahkan bisa 10%. Bahkan dalam sehari bisa puluhan persen eh, apa namanya dari koin-koin tertentu sehingga menutupi dari kerugian sebelumnya. Ya sehingga kita sendiri yang menentukan itu. Paling tidak kita tidak FOMO. Kedua kita ada strateginya, strategi tadi dengan analisa tadi. Yang ketiga ada memang strategi cut loss atau menunggu. Itu yang dipelajari. Saya sudah mengalami hal itu sebenarnya sebelumnya. Bahkan menunggu sampai sebulan dan tidak enak sekali karena saya harian. Tapi kok saya menunggu sampai sebulan. Ya hanya melihat pergerakan. Seminggu berikutnya baru sebulan berikutnya baru naik. Nah, dari momentum itu karena lebih baik saya cut loss daripada saya menunggu sampai sebulan karena bisa tertutupi dari hari-hari atau berikutnya. Itu saja yang pengalaman saya yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih jawabannya, Mr. Holis. Mungkin buat teman-teman yang lain yang ingin bertanya, Izin disilahkan. bertanya, Pak. Izin bertanya, boleh? Baik, silahkan, Pak. Terima kasih atas kesempatan waktunya bertanya. Ini Pak, mungkin kalau dari segi pasar itu kan
Kalau ini ada 3 waktu, Pak ya, ada 3 fase itu ya fase yang saya tahu itu ya Asia, Eropa sama Amerika ya. Nah itu biasanya itu harga itu di Asia itu agak landai gitu ya. Tapi itu bagusnya itu kita mainnya di pasar Asia atau Amerika atau Eropa, Pak. Kalau untuk kripto, Pak. Itu Baik, aja mungkin bisa. Ah, pertanyaannya. Oke, terima kasih. Itu biasa digunakan pemain forex biasanya atau emas ya. Eh, Sebenarnya kalau saya menganalisa di kripto itu kan 24 jam ya, 7 hari. Hanya melihat di jam-jam itu buka-buka pasar di Asia, Amerika dan apa namanya? Yang lainnya itu hanya ke fluktuasi harganya. Akan lebih banyak itu di pasar Amerika misalnya. Ya hanya lebih ke wah ini pasar mereka mau buka. Coba lihat chart yang sekiranya bagus nih dengan analisa tadi. Sehingga pergerakan lebih cepat pergerakannya, bukan turun atau naiknya kalau saya. Terus kalau jam, saya lebih ke jam-jam pergantian candle 4 jam. Jam 7 pagi misalnya. Terus jam berapa lagi? Jam 11 siang, jam 3 sore. Nah, terus sampai malam itu. Pergantian 4 jam dan lebih banyak itu pergerakan fluktuasi cepat itu di jam sore sore jam 3-an itu. Terus di jam 9 sampai 11 malam. Itu pergerakan sampai jam 3 sore, jam 3 malam juga sama ya pergerakannya. Ya sama sebenarnya, sisi hanya lebih Eropa, ke Amerika. fluktuasi. Saya kemarin membuat seperti itu juga melihat pergerakan ya. Saya tidak berdasarkan pasar mana, tapi lebih ke jam pergantian candle 4 jam. Di situ pasti ada istilahnya wick ya. Turun dulu, naik, baru seperti itu. Begitu Pak. Jadi lebih eh, kalau misalnya trading di situ saya lebih ke potensial kecepatan pergerakannya saja di jam-jam pergantian 4 jam. Itu Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Masalahnya iya bergerak tadi berarti channelnya 4 jam sekali berarti, Pak ya. Ya hanya sebagai patokan saja Pak. Patokan bahwa pergantian 4 jam itu biasanya ada pergerakan cukup signifikan gitu. Tidak harus di situ. Iya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima Pak. kasih, Pak Ahmad. Selamat Baik, malam, terima Pak. kasih jawabannya Mas Yolis. Silakan yang lainnya mungkin. Ya, izin Pak. Baik. Mau bertanya nih Pak. Masalah seputaran trading nih Pak ya. Saya mau tanyakan ke Pak Muhammad Alis. Itu berpengaruh enggak Pak? Kalau kita dalam bertrading ini ada enggak yang mesti kita lebih pahami mm, untuk pasar seperti brokernya gitu Pak, seperti broker apa yang kita ikutkan gitu. Itu Pak, salah satu pertanyaan Pak. Ada perbedaan-perbedaan enggak antara broker satu yang ke yang lain itu? Saya langsung jawab ya. eh Begini Pak. Memang jika itu di forex dan lain, memang broker berpengaruh ya. Dan bahkan kenakalan-kenakalan broker itu eh, ada, bahkan banyak ya di forex dan lain sebagainya. Kalau di trading ini memang ada kemungkinan hal itu. Namun yang saya pantau saat ini beberapa exchange-exchange besar, karena yang pemainnya adalah dunia juga dalam satu platform, belum ada ke arah sana. Namun saya membagi gini,
dana saya tidak ditaruh atau diletakkan di platform exchange ya. Misalnya di Binance. Saya akan menggunakan Binance, terus toko kripto, dan belum beralih ke hal-hal yang lain. Terus ada lagi, nah namun saya menggunakan dompet ya. Artinya dana saya dimasukkan ke dompet, karena dompet itu desentralisasi ya. Kalau sentralisasi ya exchange tadi, dia yang diketahui dikuasai oleh pemiliknya. Misalnya Binance, toko kripto, ada pemiliknya dan terpantau di sana. Kalau ke dompet, misalnya nih dompetnya eh, MetaMask atau di saya menggunakan eh, apa ya tadi ya? Saya menggunakan SafePol sehingga di situ tradingnya setelah trading saya masukkan kembalikan ke dompet saya sehingga tidak ada dana saya di exchange. Walaupun exchange yang toko kripto, Indodex, terus misalnya di Binance itu cukup, ya menurut saya sih cukup aman ya. Dan sudah ada regulasinya yang mumpuni. Eh, Pada intinya tidak ada namun tidak signifikan. Berbeda, kita tidak bisa membandingkan dengan forex yang banyak ditemui kecurangan di sana. Permainan mungkin ada, Pak. Mungkin ada. Namanya juga pemilik pemilik ada yang memiliki ya. Itu Pak, semoga dapat menjawab karena saya tidak menganalisa siapa exchange itu eh, bagaimana perilakunya seperti apa. Namun yang saya alami saat ini sampai saat ini belum belum ada yang signifikan. Ada yang di luar yang saya ketahui ada informasi itu. Itu Pak. Jadi kalau yang baiknya sekarang Bapak main trading ini di apa Pak sekarang? Pakai broker atau gimana Pak? Bisa dikatakan broker ya, namun itu nama exchange ya atau tempat nilai tukar ya. Saya di Binance, terus di toko kripto hanya untuk lewat karena di toko kripto kan sebelumnya saya di toko kripto yang sebagai untuk jual beli di sana. Namun karena biayanya cukup ada biaya lebih besar, saya hanya lewat tradingnya di Binance atau di KTO. Di trading di sana nanti baru saya kembalikan ke jika mau ditarik saya kembalikan ke toko kripto lagi. Karena biayanya di exchange luar itu cukup murah. Ya lebih ke sana, kenyamanan saja. Jadi Kalau kalau saya kan bagaimana? kalau saya kan selama ini trading di emas nih Pak kebanyakan udah termasuk Ya, mahal juga lah bayar kuliahnya Pak di sana. Rungkat. Nah, ganti-ganti broker sementara broker ini udah banyak lah saya pelajari. Main curang semua Pak. iya, saya betul Pak. Namun saya tidak tahu mana yang curang. Paling tidak saya pernah nyoba di emas juga. Namun tidak lama hanya sebagai pengen tahu saja. Saya lebih nyamannya di kripto. Kalau di kripto ya mungkin hal-hal semacam yang disampaikan Bapak lebih minim lah, lebih minim. Dan itu Kripto lebih udah- risiko gitu. saya sih belum coba Pak kripto. Nah, nanti minta izin Pak, bisa enggak saya minta izin nomor WhatsApp gitu Pak? Silakan ke Ya, panitianya nanti. ya, nanti mau sharing-sharing aja Pak. Soalnya kan saya yang masih trading-trading juga lah. Seperti di Okta. Mak saya enggak mau lagi yang namanya broker yang seperti best profit. Saya enggak mau lagi Pak. Ada apa yang gitu. Agak enggak risikonya besar gitu. Udah banyak juga saya bayar apa situ. Bayar mata kuliahnya di sana. Mata kuliah. Baik, baik, baik. Iya. Mana mana tahu bisa Pak. Aku mau sharing-sharing di mana sih kalau memang selama ini kan enggak pernah
ikut sama kripto paling ya emas, baru sempat ikut pasar mata uang gitu Pak. Hmm. Tapi kan kalau di mata uang kan Pak, untuk ngambil income kita harian itu agak sulit kayaknya Pak. Jadi maksud saya mau sharing-sharing aja nanti gitu Pak. Kira-kira bisa di apa gitu, dikasih bocoran bagusnya di mana, atau melalui dompet seperti Trust Wallet ini apa kita bisa main juga di situ Pak? Bisa, semua bisa, Pak. Bisa Pak ya. Kan di situ ada kripto juga Pak ya. Iya, memang kripto, Pak. Pak Rudolf memang kripto. Kripto ya. Dompet kripto, Trust Wallet. Nah, itu aja Pak tanya saya. Semoga nanti Baik. ini Mm-mm. bisa lah. Nanti Pak Rudolf bisa bisa chat ke admin UGC ya untuk kelanjutannya. Siap, siap Pak. Makasih Pak. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Pak Kalimasada, Boleh siapa lagi? ini lagi, eh, Baik, izin bicara silakan. lagi, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Moderator. Mungkin kalau kita ini udah planning tentang masalah staking trading, untuk pembelajarannya ini di sini bagus sekali. Untuk acara malam ini, saya juga mulai tertarik lagi gitu. Tapi ini bukan pertanyaan, Pak. Mohon maaf ya. Ini sekedar harapan aja. Harapan ke depannya, Pernyataan. kalau harapan ke depannya gimana ini kalau misalkan di UGC ini ada program-program kayak ini, kayak trading, trading yang begini gitu Pak. Tapi di luar token TBP, apa ada harapan kita mengadakan eh, apa ya namanya itu, penambahan program daripada UGC itu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. UGC memang dibangun untuk salah satunya adalah untuk edukasi. Jadi jangan khawatir Pak Yohana. Kami dari pihak manajemen sudah membuat program itu sejak dari awal. Dan kita melakukan kolaborasi dengan trader-trader expert, baik yang di fundamental ataupun teknikal, sudah terbangun sampai saat ini. Begitu. Ya Pak, Mungkin ada terima yang kasih. lainnya? Ibu Karamel, Ibu Ismiatul, Pak Martopo, muncul Pak. Apa? Enggak. Apa masih apa nih masih bahas? Oh, rilis. Tapi nggak lihat aku dari semalam gara-gara orang berantem. Karena moleknya aku semalam kan. Berbeda orang. Udah betul kuat. Alah ini HP apa? Aku bilang tidak ada molek. Ada yang lain? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, kalau misalkan ini saya pengen ini dulu Pak. Boleh bertanya lagi ya? Atau misalkan ngisi acara, ngisi waktu, ada sedikit pertanyaan dari saya. Itu tadi saya menyinggung Pak Ahmad itu menyinggung masalah scalping dan cut loss tuh. Saya juga tertarik juga di scalping dan cut loss itu. Itu gimana Pak caranya Pak? Silakan Pak Aulis. Hmm. Coba diulangi, Pak. Tadi Bapak berbicara menyinggung masalah scalping dan cut loss. Itu
atas dasar apa Pak ya? Itu misalkan kita ada sedikit keraguan atau gimana gitu Pak untuk mengadakan kita scalping atau cut loss itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya cukup bagus. Ini lebih ke teknikal sebenarnya. Sama eh, apa namanya pengamanan risiko. Jadi kalau misalnya scalping itu adalah metode kita untuk metode trading. Apakah kita mau scalping dengan cara time frame pendek atau besar? Kalau scalping kan pendek ya. Sehingga nanti dengan pendek dan sudah sudah sekiranya sudah sesuai target ya sudah kita TP saja. Kalau misalnya tidak sesuai dan nanti akan turun mungkin seperti itu dengan analisa yang dikuasai ya sudah di cut loss saja. Artinya apa? Karena pasar itu tidak hanya satu kali, bisa berkali-kali. Jadi ini hanya misalnya nih, saya kan trading nih. Kalau misalnya sudah turun dari yang potensi atau dari risiko yang saya berikan, misalnya risiko saya 5%, sampai 5% ya sudah saya jual saja. Karena ada potensi lain yang mana bisa menutupi itu. Sebelumnya ada saya tidak saya cut loss ya, tidak saya cut loss dalam beberapa hari. Nah, sekarang karena saya mainnya adalah metodenya adalah scalping, akhirnya saya di cut loss dalam rank waktu itu. Jadi tidak melebihi 1 hari. Dipahami betul, Pak? Paham Pak. Terima kasih informasinya. Ya. Berarti itu produk ini cut loss dan penguncian itu memang kalau di trading itu harus ada apa ya? Mutlak itu Pak ya. Gini, Pak. Itu hanya metode ya. Ada yang memang yang tidak menggunakan. Karena apa? Karena saya tidak bertrading dalam bentuk future atau forex lah. Kalau forex harus ketat itu, karena bisa saja modalnya hilang. Kalau di spot yang saya lakukan ini tanpa tanpa merisikokan atau bahkan tanpa cut loss pun bisa, asal koinnya bagus. Nanti akan balik lagi ke TT itu. Nah, tapi ini jika nanti jangka panjang wah saya tradingnya dalam jangka panjang kok Pak, dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan ke depan. Jadi saya biarkan dulu sampai naik. Nah, dalam posisi lain, kalau saya harian, ya sudah. Kalau nyampe turun 5%, kalau saya trading saya beda kok Pak. Trading saya hanya sehari. Ya sudah, dalam sehari itu sudah melewati batas yang saya risikokan, saya cut loss. Kembali ke orangnya Pak. Begitu. Ya Pak, terima kasih informasinya Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, teman-teman. Boleh bertanya, Pak ya. Jadi sambil nunggu pertanyaan yang lain sebelum ke sesi berikutnya. Bagaimana cara kita menganalisa bila terjadi berita yang tidak terduga di dunia, di pasar global, dan kita tidak bisa mengakses ke arah sana? Artinya, kripto ini kan banyak dipengaruhi oleh berita-berita fundamental, bukan hanya sekedar analisa teknikal. Misal ada perang nih, besok ada mau perang. Beritanya sudah mulai muncul dan berita ini munculnya secara tiba-tiba dan itu benar-benar membuat market bergejolak. Bagaimana cara kita untuk men-screening berita-berita itu, Pak? Oke, terima kasih. Saya jawab sepengetahuan saya ya. Dari Ya, mulai dari perang Gaza, terus ada Ukraina segala macam itu memang banyak berpengaruh terhadap kripto. Memang banyak pengaruh. Bahkan turunnya kripto luar biasa, sampai berapa persen, 50%, bahkan 60%. Ah, kalau saya itu mau men-screeningnya, kemarin sebelumnya saya tidak pernah men-screening itu sehingga turunnya cukup jauh. Bahkan nunggu baik. berbulan-bulan, 2 atau 3 bulan baru kembali lagi. Enaknya di spot seperti itu.
Namun sekarang, Pak, lebih ke seperti yang saya sampaikan tadi, saya ada yang saya risikokan karena saya main sehari. Hmm, Saya risikokan intraday ya. ya intraday. Sehari itu jika sudah menyentuh risiko sudah saya cut loss. Artinya nanti turun banyak pun tidak akan berpengaruh. Besok atau nanti setelah itu saya screening lagi yang saya sebutkan tadi, screening lagi koin-koin yang sekiranya sudah di bawah atau sudah sedang naik dan cari posisi yang pas untuk masuk lagi. Baik, baik, baik. Itu, Pak. Jadi mau perang mau apa, paling tidak saya sudah punya batasan mana yang saya risikokan, mana yang perlu saya pertahankan. Seperti itu, Pak. Trading plan Pak ya. Baik, Ya, baik. betul, Pak. Mungkin teman-teman yang lain silakan yang mau bertanya sebelum kita ke sesi berikutnya. Kalau ini Pak, mohon maaf sekali lagi, kalau untuk hari Pak, misalkan hari Senin sampai hari Kamis, nanti Sabtu sama Minggu itu ada pengaruhnya nggak Pak? Kebiasaannya gitu Pak. Kebiasaan dalam ini ya, dunia kripto ya. Iya, dunia kripto Pak. Antara hari Ya, Senin, Kamis, antara Jumat sama Minggu gitu, memang ada sedikit pengaruhnya atau enggak ya? ada, namun ada secara secara menjelang Jumat itu biasanya banyak turun, tapi tidak melulu, tidak mesti sebenarnya. Ada beberapa koin yang malah di libur itu, menjelang libur walaupun menjelang Jumat, Sabtu itu malah naiknya signifikan. Jadi karena apa? Banyak trader itu waktunya berbeda-beda ya. Banyak trader itu menjual dari satu koin, belilah koin lain yang sekiranya potensial. Sehingga pergerakannya memang cukup signifikan di beberapa koin. Yang lain turun, saya pernah screener juga karena BTC kan di koin ini uniknya gini. Jika di BTC itu turun, kemungkinan altcoin, koin yang lain cenderung koreksi juga. Seperti itu. Nah, jika nanti seperti itu, kemungkinan koin-koin lain koreksi. Nah, di potensi seperti itulah kita cut loss ataupun kita menunggu koreksi itu. Ada pengaruhnya, Pak. Namun tidak, ini saya tidak sekarang. Kalau dulu saya menghindari di Jumat atau menganalisa saja. Iya Pak, terima kasih. Baik, baik. Terima kasih. Teman-teman yang lainnya, sebelum ke sesi berikutnya, satu Izin pertanyaan Pak, penutup. bertanya lagi Pak. Oh, silakan, silakan. Boleh silakan, Pak. Eh, di seputaran kripto ini juga Pak, aku belum pernah sih ikut di trading kripto ini Pak, belum. Itu cara untuk pemula untuk apa ini Pak? Trading tuh kripto ini bagi saya lah, saya bilang kira-kira apa ya yang mesti saya apa dulu Pak gitu. Oke, terima kasih, Pak. Betul, untuk pemula ya. Untuk pemula ya, benar, di pemula itu adalah dari trading di spot ini. Karena tidak akan mendebarkan. Kenapa saya menyebar di spot? Dan saya levelnya masih di sana. Spot itu ya hanya beli barang, nanti naik, turun, dijual. Tidak dijual pun tidak masalah. Barang yang kita beli masih ada. Kita beli barang 10 biji, barang itu tetap ada 10 biji. Kecuali kita jual saat harganya murah. Nilainya aja yang turun. Seperti itu. Walaupun kita tidak jual selama 1 tahun pun, barang tetap 5 biji tadi. Nah, Nggak ada dikenakan seperti biaya-biaya apanya Pak? tidak ada, tidak ada. Tidak Nggak ada. ada Pak ya? Hanya biaya hanya pas saat membeli dan menjual. Oh, Makanya saya pindah dari toko kripto ke Binance itu karena biayanya saat beli dan jual itu lebih murah. Nanti saya tarik, saya jual ke rupiah, nanti saya di toko kripto itu. Jadi belajarnya di sini, Pak. Di spot lah.
Jangan di future-nya. Kalau future itu sama bandingannya dengan forex ya. Nah, bisa kalau tidak dijual padahal dia naik, wah, dan lain sebagainya bisa likuidasi kan. Nah, tapi kalau di toko di spot ini tidak akan ada seperti itu. Gitu, Pak. Cara untuk Cara apanya, Pak? memahami itu semua, Pak, untuk kita dapat mengerti lah untuk tradingnya di Ya, kripto apa ini. satu yang dimiliki. Satu, install exchange, baik itu toko kripto, misal toko kripto yang Indonesia sudah ada legalisasinya ya toko kripto. Terus verifikasi juga di sana. Kedua, punya pakai apa yang saya bisa analisa. Kalau saya pakainya adalah trading view. Nah, itu 2 cukup. Pakai trading view. Terus yang ketiga, coba nyari referensi belajarnya apa. Tadi belajar untuk memahami itu teknikalnya ya, karena kita ada trader, bukan investor. Kalau investor banyak baca fundamental ya. Nanti banyak koin apa, bagaimana jangka panjangnya bagaimana. Tapi kalau trader itu biasanya hanya fluktuasi harga. Jadi belajarnya nanti ada 2. Satu adalah candlestick, kedua adalah chart ya, atau membaca pola. 2 poin ini sudah lumayan membantu. Dan kalau tambahan ketiga, kalau misal tambah kita, misal ada SMC, Smart Money Concept. Nah, Smart Money Concept inilah yang bisa membantu kita juga menganalisa. 3 poin ini kalau teman-teman kuasai, analisa akan lebih mudah. Seperti itu. Selain melihat-lihat potensi pergerakan harga di media sosial, biasanya di Twitter ya. Kan banyak pengguna Twitter yang luar negeri itu, banyak informasi-informasi di sana terkait dengan perkembangan, perkembangan dari koin-koin tersebut. Nah, cukup ini, Pak. Satu, sudah punya platformnya untuk jual beli. Kedua, punya tempat analisanya. Tadi analisa. Yang ketiga, cara analisa punya apa yang cara analisa ini apa yang saya harus kuasai. Satu, tadi candlestick-nya atau bagaimana cara baca candlestick. Kedua, membaca pola chartnya. Yang ketiga, ada membaca menggunakan SMC tadi, konsep smart money concept. Itu saja, Pak. Cukup dulu itu. Oke, Pak. Ya, Pak, Baik, terima kasih buat teman-teman atas waktunya. Untuk sesi berikutnya kita berikan waktu kepada Mr. Ilham untuk closing statement pada Zoom malam hari ini. Silakan Mr. Ilham. Oke, selamat malam. Suara saya jelas? Jelas, jelas. Oke, baik. Ya, terima kasih waktunya Mas Dedi. Terima kasih juga waktunya kepada Pak Holis ya. Luar biasa, dari tadi kita sudah dibuka pikiran kita tentang bagaimana potensi cuan di blockchain. Terutama di sini kita tidak membahas tentang saham, tentang forex, tapi kita fokus membahas tentang kripto. Bahwasanya sekarang kripto itu sudah menjadi suatu komoditi dan suatu instrumen investasi yang bahkan kalau kita berbicara jangka panjang 5-10 tahun ke depan, bisa jadi itu menggeser mata uang fiat yang ada sekarang. Oke, izinkan saya Mas Dedi selaku MC, saya ingin menyampaikan beberapa closing statement saya, tapi dalam bentuk PowerPoint. Di sini saya akan menekankan tentang proyek kita sekarang, dan kita perjanjian di sini kita tidak ada tanya jawab, karena untuk sesi khusus internal TBP kita sudah menyediakan waktu 6 hari dalam 1 minggu untuk membahas tentang ini. Saya hanya ingin menekankan lagi kepada teman-teman di sini bahwa apa yang dari tadi selama 1 jam lebih dibahas oleh Pak Holis itu secara
fundamentalnya itu sedang kita kerjakan. Seperti itu. Oke, jadi kita adalah Universal Game Community. Kita berjalan dengan produk yang namanya TBP. TBP ini adalah token Bridge Pay, token anak bangsa, token produk lokal kita sendiri. Selayang pandang tentang kami, jadi kami ini berinovasi. Kita bergerak di produk token, yang mana tokennya ini salah satu integrasinya dengan game play to earn. Kenapa kita dengan game play to earn? Karena itu salah satu, kembali lagi ya, bukan satu-satunya jalan, tapi salah satu komunitas yang kita sasar sebagai market kita atau sebagai penguat dari jaringan kita. Seperti ini. Jadi penekanannya, teman-teman semua, TBP itu bukan hanya game. Jadi kalau misalkan dari kemarin-kemarin, saya sering mendengar, walaupun bukan dari saya mendengar langsung, tapi laporan oleh beberapa rekan-rekan yang bermain atau yang menjadi mitra di TBP, mereka merasa bahwa kesulitan mengembangkan UGC atau dalam hal ini token TBP karena dianggapnya TBP itu adalah game gitu. Enggak, game itu salah satunya. Apakah kita bisa saja tidak menyasar komunitas game? Bisa banget. Kita mau menyasar komunitas apa? Trading. Itu bisa nanti, tapi tunggu TBP listing dulu seperti itu. Jadi penekanan saya di sana. Jangan sampai kita punya mindset, jangan sampai kita punya main block bahwasanya ketika kita mengembangkan TBP sama saja dengan kita menyuruh orang install game. Itu satu kesalahan. Oke, ini adalah visi misi kami. Simbol saja, kita intinya ingin menjadi pelopor transformasi digital di dunia hiburan dan tentunya untuk finansial masa depan. Oke, satu poin yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini masa depan itu bergantung atau dikendalikan oleh aset digital. Kita melihat pada data yang ada di tahun 2023 saja, ini saya tidak mengambil sampai 2025, hanya sebagai contoh ya teman-teman. Di 2023 full 1 tahun dari awal bulan Januari sampai Desember, kalau misalkan kita lihat terjadi kenaikan dari total jumlah pemilik aset kripto. Ini dalam juta. Jadi di Januari ada 432 juta owners kripto dan di akhir Desember ada 580. Atau kalau kita lihat dalam 1 tahun dia itu naik berkembang hingga 35%. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dunia ekonomi sekarang itu bergerak sangat cepat, transparan, dan mulai bergeser dari yang konvensional menjadi digital. Terus yang kedua, bahwa kripto itu sudah mulai bertumbuh. Kripto sudah mulai bertumbuh terutama sejak diperkenalkannya Bitcoin di tahun 2009. Terus blockchain yang awalnya itu white paper-nya tujuannya untuk menggantikan atau meniadakan pihak ketiga di dunia finansial, sekarang mulai bergeser dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi secara makro. Itu membuka peluang investasi dengan adanya kripto-kripto yang listing, teman-teman semua. Baik itu berupa koin maupun berupa token DeFi. Oke, jadi siapa yang memahami lebih awal atau minimal tidak harus menunggu paham 100%, siapa yang memulai dari awal, maka dia yang akan berada di posisi terdepan. Kita bisa lihat, kita ambil contoh lah, di sini kan ada salah satu user yang namanya Kalimasada Crypto ya. Saya harap besok ada yang namanya Timothy Ronald juga di akun Zoom-nya. Kita bisa lihat mereka mulai dari tahun 2021, yang mana itu kalau kita lihat dari cycle itu sudah ada di cycle ketiga. Sekarang pun mereka itu sudah memiliki aset berupa fiat money atau kekayaan realnya dari hasil trading kripto itu kan sudah ribuan persen dibandingkan dengan deposit yang mereka masukkan di awal.
Jadi mereka itu tidak menunggu paham dulu, tidak menunggu siap dulu, tapi mereka tuh memulai dulu. Dan tidak ada yang telat. Maksudnya, oh saya telat karena sudah tidak memulai sejak 2009, atau seperti Pak Holis, kita tidak memulai sejak 2011. Nggak ada. Kita nggak pernah ada yang namanya itu kripto akan mati di 2030, sehingga sekarang sisa 5 tahun lagi kayaknya udah nggak bakalan sempat. Nggak ada kayak gitu. Bahkan kalau kita berbicara 10 tahun ke depan, semua fundamental sarana prasarana kehidupan sehari-hari, transaksi, investasi, itu akan bergeser, walaupun tidak 100% menggantikan, tapi setidaknya persentase penggunaannya akan semakin meningkat di dunia digital ya. Oke, berikutnya setelah kita tahu bahwa masa depan itu sekarang bergantung dari aset digital, kita bisa melihat ini adalah opportunity. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini adalah kurva S. Kurva S itu apa ya? Saya tidak akan menjelaskan itu. Intinya di sini adalah kaitan antara tingkat adopsi penggunaan teknologi dalam hal ini kripto dengan rentang waktu. Sekarang, kalau misalkan teman-teman lihat, bentar ya. Oke. Kita sekarang ada di sini, teman-teman. Kita baru ada di early adoption. Oke. Apa early adoption itu? Kita bisa bilang bahwa early adoption ini sama seperti kita sedang berinvestasi di tanah kosong yang ada di wilayah kota. Kalau dulu kita melihat wilayah kota itu banyak yang kosong, sekarang banyak yang sudah dibangun properti-properti, walaupun propertinya itu pada akhirnya disewakan kembali. Cuma setidaknya dengan dikelola seperti itu, tanahnya sudah memiliki nilai jual yang lebih. Properti yang disewakan memiliki nilai, tanah yang di atasnya dibangun properti sudah memiliki nilai. Nah, analogi seperti itulah yang bekerja secara linier dengan kripto, teman-teman semua. Ini adalah contoh bahwasanya di tahap early adoption sekarang ini, kita masih beruntung karena apa? Karena tidak banyak institusi-institusi bahkan negara yang masuk. Artinya apa? Artinya wealth dan retail-retail itu masih kebanyakan murni bermain atau berinvestasi di dalam kripto. Saya ambil contoh di sini Bitcoin ya sebagai salah satu pelopor kriptonya. Bisa kita lihat di sini paling banyak tetap di Satoshi Nakamoto, tapi yang menarik di sini adalah BlackRock, salah satu perusahaan investasi itu sudah mulai masuk. Bahkan mereka menduduki peringkat 4 besar persentase kepemilikan Bitcoin. Terus di sini di nomor 8, pemerintah Amerika Serikat sudah secara diam-diam juga memiliki cadangan dana mereka yang mereka alihkan ke Bitcoin yang nilainya sudah 20 miliar US dollar. Bahkan kalau kita berbicara dalam negeri, kita mendengar isu atau suatu apa itu namanya ya, kajian bahwasanya Danantara, proyeknya presiden kita sekarang, itu rencananya akan mengalihkan sebagian cadangan dana mereka ke dalam bentuk Bitcoin ataupun kripto yang lain. Jadi kalau kita melihat di kurva S ini, bisa jadi ketika pertama institusi-institusi pemerintah sudah masuk, maka kita akan berada di fase sini. Ketika kita berada di fase sini, mereka belinya tidak hanya 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, teman-teman. Tapi mereka bisa memborong ribuan Bitcoin, bahkan BlackRock sekarang memiliki 21.000 Bitcoin sebagai cadangan mereka. Artinya harga semakin naik, tapi stok semakin menipis. Ketika sudah seperti itu, kita akan merasa makin sulit lagi saya untuk beli Bitcoin. Kita akan merasa makin ketinggalan lagi kita untuk berinvestasi di aset Bitcoin. Makanya, mumpung kita masih ada di fase sini, jangan terlalu banyak mikir. Itu saran saya. Kalau memang kita melihat bahwa Bitcoin ataupun kripto ini sudah nyata menjadi aset masa depan kita. Oke, saya masuk sekarang ke TBP. Jadi TBP adalah jembatan kita untuk ke depan. Di sini kita bisa lihat dari TBP
apa saja sih apa saja sih link atau integrasi dari TBP kita dengan ekosistem-ekosistem yang lain? Yang pertama, kita menyasar ekosistem game play to earn. Karena mau bagaimanapun, game itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Dan tentunya kita ingin, saya penikmat game, teman-teman saya penikmat game, circle saya penikmat game, kita ingin game yang tidak hanya menghabiskan uang kita, tapi juga bisa memberikan balik modal, bahkan memberikan keuntungan. Artinya, di game play to earn ini, kita berharap ketika kita misalkan melakukan deposit atau beli skin 200.000, bagaimana dari 200.000 itu kita bisa memperoleh kemenangan, dan hasil kemenangannya itu kita bisa cairkan dalam bentuk hadiah 3 juta. Seperti itu. Itu kan apa ya namanya? Itu suatu terobosan. Terus yang kedua, TBP saat ini kita juga bisa mendapatkan dari mekanisme staking. Terus kita bisa beli juga di marketplace. Secepatnya kita akan atur likuiditas dan kita akan listing di CEX maupun DEX. Dan menariknya di sini, TBP itu kita bikin supply-nya itu terbatas. Kita bikin 1 miliar. Lalu kita ada mekanisme auto burning supaya itu tetap menjaga nilai, supaya tidak terjadi inflasi. Karena inflasi kita tahu tidak hanya terjadi di fiat money, tapi di koin kripto ataupun token kripto itu juga terjadi. Makanya kita harus jaga dengan adanya mekanisme burning. Distribusinya juga adil, teman-teman. Kita tidak ada 51% kepemilikan di tim inti, tidak. Teman-teman bisa melihat sendiri di smart contract kita, 45% itu ada di staking dan reward, sisanya itu ada di governance yang lain. Intinya komunitas dan kalian semua, holder-holder semua, itu adalah pusat ekosistem. Gitu. Bukan kami sebagai pengembang pusatnya. Terus yang ketiga, TBP ini memiliki utility yang nyata. Jadi governance kita ada, ekosistem kita ada, transaksi kita sudah ada, kita sudah berjalan, staking kita sudah berjalan juga, terus penggunaan di game kita juga sudah berjalan. Jadi kita tidak hanya menjual narasi, karena kami sudah berkomitmen, kami ini ingin menjadi token kripto dalam negeri, produk dalam negeri yang kita benar-benar akan berjalan secara natural, dan kita benar-benar akan berjalan sesuai dengan roadmap kita. Sebentar lagi akan saya tunjukkan sekilas tentang roadmap kami. Oke, ini adalah roadmap kami ya, dari tahun 2025 sampai 2036. Jadi selama 10 tahun ke depan. Dari 10 tahun ke depan ini, teman-teman nanti bisa melihat sebenarnya di website untuk lebih jelasnya. Cuma saya rangkum saja. Intinya dari 10 tahun ke depan, saya bagi menjadi fase-fase besar. Yang pertama adalah penguatan ekosistemnya. Penguatan ekosistem ini bisa masuk ke, kita mulai masuk ke beberapa komunitas game, tetap ya. Itu game kita tetap masuki dengan cara yang pertama, kita bikin game-game lain, nggak cuma game TBP race atau balapan mobil seperti kemarin. Terus yang kedua, cara untuk masuk ke ekosistem, untuk masuk menambah ke ekosistem teman-teman yang lain itu, kita bisa masuk dari likuiditasnya, atau kita bisa segera listing, itu untuk memperbanyak holder, supaya teman-teman juga bisa melakukan trading, baik itu di CEX maupun di DEX. Terus yang ketiga, kita akan masuk untuk mendukung Web3. Salah satunya di sini kita sudah mulai berkomunikasi dengan beberapa pihak terkait AI. Salah satunya adalah AI untuk trading. Jadi nanti kita akan membuat robot trading khusus di bawah jaringan token TBP. Terus yang terakhir, kita ingin bekerja sama dengan UMKM, di mana kerjasama dengan UMKM di sini adalah TBP akan mulai diperkenalkan sebagai alat transaksi. Jadi gambarannya, apabila teman-teman memiliki saldo TBP di Trust Wallet teman-teman sendiri atau di akun teman-teman sendiri, dan sedang berbelanja
Salah satunya seperti saya sekarang, kita sedang ngopi. Selama di kafe tersebut menyediakan atau menginstal aplikasi yang mendukung untuk transaksi TBP, maka teman-teman tidak perlu mengeluarkan fiat money atau tidak perlu mengeluarkan uang rupiahnya, cukup scan barcode-nya, nanti transaksinya bisa menggunakan TBP dan langsung memotong otomatis di saldo teman-teman semua. Dan itu real. Kita sudah mulai menjajaki masuk ke beberapa pihak ketiga penyedia transaksi seperti Sendit, terus kita juga untuk untuk pihak ketiga lokal kita masuk seperti yang sekarang dipakai oleh Pak Mardigu, itu kita sedang menjajaki di sana. Jadi saya harap mohon dukungannya, mohon kesabarannya, tetap selalu berikan trust yang terbaik kepada manajemen. Intinya kami tidak hanya ingin membuat TBP itu terpajang di Trust Wallet teman-teman, tapi kita ingin membuat TBP itu bergerak seiring dengan kebutuhan ekonominya teman-teman. Itu saja closing statement dari saya, Mas Dedi. Saya kembalikan ke jenengan. Sekali lagi tidak ada pertanyaan dari saya. Sorry, tidak ada pertanyaan untuk saya ya. Jadi silakan Mas Dedi disimpulkan, silakan atau langsung ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mas Ilham. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk semua peserta yang sudah hadir dan tetap setia bersama kami sampai akhir acara malam hari ini. Kita telah membahas begitu banyak hal, mulai dari dasar teknologi blockchain, potensi keuntungan dari dunia digital, trading, hingga bagaimana kita bisa mengambil bagian dari revolusi ini semua. Dan tentu seperti yang sudah disinggung sebelumnya, salah satu proyek lokal yang sedang kami kembangkan dan percaya punya masa depan yang cerah adalah token Bridge Pay. Token Bridge Pay bukan hadir sebagai aset digital biasa, tapi sebagai jembatan menuju ekosistem keuangan yang lebih terhubung, efisien, dan terbuka. Jika teman-teman serius jadi bagian dari masa depan blockchain, jangan hanya menjadi penonton, tapi ambil peran juga. Entah itu dengan belajar lebih dalam, mulai berinvestasi dengan bijak, atau bahkan berkontribusi langsung dalam proyek TBP. Karena ingat, mereka yang mengambil keputusan hari ini akan menikmati hasilnya di masa depan. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pengisi pembicara utama kita pada malam hari ini, kepada Mas Ilham dan juga kawan-kawan yang hadir. Juga tidak luput kita sampaikan banyak terima kasih kepada tim manajemen. Sekali lagi, tetap semangat, terus bereksplorasi, dan jangan berhenti. Saya, Dedi Setiawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di gerbang masa depan bersama blockchain, bersama TBP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main bareng.